Beberapa bulan belakangan ini, lato-lato, sebuah permainan tradisional ini berhasil membuat saya heran. Pasalnya, permainan ini dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan dimainkan oleh artis-artis internasional. Salah satunya adalah aktor internasional Paul Rudd yang memainkan peran Ant-Man. Bahkan ia memainkan lato-lato tersebut di acara Red Carpet Fan Event untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania di Hotz Entertainment Square, Sydney, Australia. Bayangkan, lato-lato, sebuah permainan sederhana yang bunyinya kadang membuat kita nyaman, kadang membuat berisik juga, itu go internasional. Dan itu animo di luar negeri, tapi bagaimana animo di dalam negeri? Nah, animo di dalam negeri lebih besar lagi. Pasalnya, tidak hanya anak-anak di gang-gang yang memainkan lato-lato, tapi nyatanya kalangan elit politisi juga ikut memainkan permainan ini. Tak hanya elit, juga ada selebritis. Tapi dalam video ini, saya ingin menyoroti fenomena elit-elit politik yang ikut gandrung memainkan lato-lato ini. Mulai dari kalangan pejabat di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Tentu yang paling ditunggu-tunggu adalah Pak Presiden Jokowi memainkan lato-lato. Dan ia sudah memainkan lato-lato tepatnya pada kunjungan kerja di Jawa Barat. Ia didampingi oleh Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil selaku gubernur juga ikut main lato-lato. Meskipun ya permainannya payah ya teman-teman. Dan nyatanya tidak hanya tokoh-tokoh nasional tapi juga partai politik ikut dalam euforia lato-lato ini. Bahkan beberapa partai politik di beberapa daerah membuat lomba-lomba yang melibatkan anak-anak dalam permainan lato-lato dengan hadiah yang beragam dan menarik. Tentu jelang pemilu ini harus dimanfaatkan karena dapat menarik simpati rakyat dan nanti bisa dikonversi suaranya ke kursi parlemen. Berhenti sampai sana? Jelas tidak. Saya dengar kabar bahwa ada beberapa lembaga negara yang menggunakan permainan lato-lato untuk membuka acaranya secara resmi. Nah, itulah kekuatan lato-lato di negeri ini, khususnya dalam simpul perpolitikan Indonesia. Dan kalau bicara soal lato-lato, tadi di awal saya sudah sempat bilang kalau ini bukanlah permainan yang asing buat saya. Karena zaman dulu waktu SD, saya pun pernah memainkan lato-lato ini bersama teman-teman. Kalau di daerah saya itu namanya tek-tekan sebutannya. Jadi kalau dulu, saya ini jago banget. Wow. Kalau partai politik pada zaman itu bikin lomba lato-lato, saya ikut. Saya yakin dapat juara lah. Ini mah juara 3 lah ya. Dan lato-lato ini juga sampai merambah ke platform-platform digital, sosial media, bahkan banyak konten kreator memplesetkan lato-lato ini untuk menjadi sebuah konten yang menarik dan bisa di-repost oleh banyak orang. Kurang lebih seperti itulah permainan lato-lato yang mampu menyita perhatian banyak orang, bisa mengalihkan perhatian orang dari gadget, dari gawai mereka ke permainan ini. Kemudian, apa sih sebenarnya korelasi antara lato-lato dengan politik di Indonesia? Nah, sebenarnya lato-lato ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah analogi. Jadi, lato-lato ini kan permainan yang berbentuk 2 bola, kemudian masing-masing bola itu tersambung dengan tali, kemudian 2 tali tersebut tersambung menjadi satu, bertemu dalam sebuah simpul, dan orang yang bermain itu akan memegang simpul tersebut dan kemudian membenturkan 2 bola tersebut dan menghasilkan bunyi-bunyian. Yang seperti tadi saya katakan, tergantung perspektifnya. Jadi apakah bunyi-bunyian itu menjadi nyaring
tergantung orangnya yang menikmati permainan atau bahkan justru berisik karena mengganggu konsentrasi orang. Nah, analogi itu kita coba geser ke ranah politik. Maka lato-lato ini menjadi sebuah hal yang berbahaya dalam politik. Karena apa? Karena lato-lato ini kan kuncinya adalah ada dua. Pertama adalah benturan, kedua adalah bunyi-bunyian. Jadi ketika kita coba tarik, kita analogikan ke dalam ranah politik, maka dunia politik ini sengaja atau membuat skenario benturan dua kelompok atau lebih, kemudian menghasilkan bunyi-bunyian, yang kemudian bunyi-bunyian tersebut oleh elit itu bisa dipetik keuntungannya, yang kemudian dikonversikan ke suara, kemudian dikonversikan lagi ke dalam kursi, yang kemudian memberikan mereka kekuasaan dan kewenangan dalam republik ini. Dan biasanya benturan-benturan tersebut selalu identik dengan politisasi sara, atau lebih spesifik ya politik identitas lah ya, bahwa politik identitas itu sangat marak digunakan di Indonesia, apalagi di sistem negara yang demokrasi seperti Indonesia ini. Nah, benturan-benturan semacam ini juga kerap kali terjadi di Indonesia. Contoh nyatanya dan mungkin masih terekam dengan baik dalam ingatan kita adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan juga pemilu serentak di tahun 2019. Dua pemilihan itu telah memperlihatkan kepada kita begitu dalamnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat, bagaimana narasi-narasi yang memang sengaja membenturkan kayak cebong, kampret, dan lain sebagainya itu terus memenuhi ruang-ruang dialektika sehingga menenggelamkan isu-isu yang substansi dan bahkan menenggelamkan gagasan-gagasan, sehingga sara ini menjadi sebuah hal yang gurih buat diolah menjadi ramuan masakan yang bisa nantinya dipetik hikmahnya, dipetik keuntungannya oleh elit-elit politik. Jadi jangan sampailah kita terjebak dalam ruang-ruang seperti itu. Kemudian bagi Agnes Heller dalam Syafwan Rozi dan tim menyebutkan bahwa politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utama. Ia juga menambahkan, di satu sisi politik identitas mampu memunculkan toleransi dan kebebasan, tapi di sisi lain, politik identitas juga mampu memunculkan pola-pola intoleransi, kemudian ada kekerasan verbal maupun fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita berangkat dari definisi yang disebutkan oleh Agnes Heller tadi, maka politik identitas, atau maksud saya itu Indonesia, mengetahui demografi Indonesia, kondisi objektif Indonesia hari ini, maka politik identitas mendapat ruang yang subur di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dari Aceh sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu memiliki keberagaman yang luar biasa, mulai dari agama, suku, bahasa, adat, budaya, itu memiliki perbedaan yang luar biasa banyak. Dan itu menjadi ladang politik identitas. Dan menurut saya, politik identitas itu adalah sebuah keniscayaan di negara kita di Indonesia, apalagi menganut sistem demokrasi. Dan sebenarnya politik identitas ini berada di ruang-ruang nyata, berada di sekitar kita, dan memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa. Karena ketika kita bicara soal politik, kita nggak hanya bicara soal undang-undang, hukum, maupun institusi pengambil keputusan, tetapi juga ketika kita bicara soal politik, maka di sana ada pertarungan atau kontestasi untuk merebut kekuasaan secara kultural, ekonomi, sosial, budaya yang bersifat informal. Dan hal-hal semacam ini sangatlah berpengaruh dan berdampak dalam pengambilan keputusan di isu-isu strategis. Dan kita bisa lihat banyak contohnya lah. Kalian bisa tulis di kolom komentar
apa-apa saja yang kira-kira mengindikasikan itu sebagai politik identitas. Nah, kembali ke lato-lato, kita geser ke lato-lato sejenak lagi. Jadi sebagai sebuah permainan, lato-lato ini menjadi sebuah hal yang berdampak positif ya. Jadi anak-anak zaman sekarang yang sibuk main-main game-game di handphone, di tab, di laptop, itu bisa sejenak tidak memainkan itu lagi, mau berkumpul dengan teman-temannya dan dan memamerkan skillnya masing-masing. Bahkan bisa mereka tiap hari latihan untuk meningkatkan skill permainan lato-lato itu. Dan hal itu juga menjadi penting karena kan sosialisasi di anak-anak itu juga penting. Tapi kalau konsep permainan lato-lato ini diadaptasi ke ranah politik, itu menjadi bahaya. Meskipun saya tadi sebutkan bahwa politik identitas adalah sebuah keniscayaan di negara kita, di Indonesia, karena keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita mendewasakan diri kita, bagaimana kita mampu menyikapi ketika kita dihadapkan dengan politisi-politisi, elit-elit politik yang sengaja menggunakan politik identitas. Apalagi baru-baru ini ada partai politik baru peserta pemilu tahun 2024 dengan sadar mendeklarasikan diri akan menggunakan politik identitas sebagai strateginya. Jadi lato-lato dalam politik hanya analogi buat saya, tapi seperti yang saya katakan tadi, politik identitas itu berada di ruang-ruang nyata, bisa kita sejatinya lihat dampak dan pengaruhnya. Dan kita mesti bersama-sama mendewasakan diri bahwa kita lahir, tumbuh besar, dan hidup di negara yang memang memiliki kekayaan dan keberagaman yang luar biasa. Jadi itu menurut saya soal lato-lato dalam politik di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar.